Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu jenis dan cara kerja sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Contoh sederhana dari penggunaan sensor adalah termometer yang dapat membaca suhu. Sensor pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena mereka dapat mengubah energi listrik, seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu atau energi fisik yang lainnya menjadi sinyal listrik, ataupun resistensi yang kemudian akan dikonversikan lagi ke tegangan. Secara garis besar, sensor terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sensor aktif dan pasif, dan yang kedua ada sensor analog dan sensor digital. Kita masuk pada jenis yang pertama yaitu sensor aktif dan sensor pasif, di mana sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis atau self-generating sensor. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, contoh dari sensor aktif adalah sensor PIR atau Passive Infrared Sensor. Sedangkan untuk sensor pasif adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal, di mana salah satu contoh dari sensor pasif adalah termokapel yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Jenis yang kedua yaitu sensor analog dan sensor digital. Sensor analog adalah sebuah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lainnya. Salah satu contoh-contoh dari sensor analog ada sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Hasil pembacaan sensor analog berupa gelombang berdasarkan besarnya tegangan yang dihasilkan oleh pembacaan sensor. Contoh hasil pembacaan sensor analog dapat dilihat pada gambar. Contoh sensor analog yang pertama ada sensor cahaya atau light dependent resistor, yang pada dasarnya adalah sebuah komponen yang memiliki resistansi yang dapat berubah-ubah sesuai dengan cahaya yang diterima. Sensor ini memiliki dua kaki yang tidak berpolaritas, sehingga pemasangannya boleh terbalik. Yang kedua ada sensor tekanan, atau pressure sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur besar tekanan yang dikenakan pada permukaan sensor. Sensor tekanan akan menghasilkan sinyal keluaran analog yang sebanding dengan besarnya tekanan yang diberikan. Sensor piezoelektrik adalah salah satu jenis sensor tekanan yang dapat menghasilkan sinyal tegangan keluar yang sebanding dengan tekanan yang diterapkan padanya. Contoh yang ketiga ada sensor soil atau kelembapan tanah. Modul sensor kelembapan tanah digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah yang dapat diakses melalui atau menggunakan microcontroller. Sensor kelembapan tanah ini dapat dimanfaatkan pada sistem pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Cara kerjanya yaitu kedua ujung sensor mendeteksi adanya air. Jika terdapat air, maka resistansi akan semakin rendah dan konduktivitas akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, hasil konduktivitas tersebut akan dikonversi dalam bentuk tegangan dan memberikan input ke microcontroller, di mana pada sensor soil ini ada 4 pin sensornya, yaitu A0 output data analog, D0 output data digital high dan low, dan VCC suplai tegangan 5 volt dan ground. Contoh sensor analog yang keempat ada sensor gas. Sensor ini dapat mendeteksi adanya perubahan kandungan gas pada udara. Gas sensor tipe metal oxide semikonduktor atau MOS atau chemiresistor mendeteksi berdasarkan perubahan resistansi saat sensor melakukan kontak dengan gas tertentu, di mana hasil pembacaan berupa tegangan 0 sampai 5 volt yang dikonversi menjadi angka 0 sampai 1024 untuk memudahkan dalam pemrograman.
Contoh sensor analog yang kelima ada sensor heart rate. Sensor yang dapat mengukur detak jantung. Sensor ini dilengkapi dengan fotodiode. Fotodiode yang sudah terintegrasi dalam komponen APDS 9008 digunakan sebagai penangkap gelombang cahaya yang dipancarkan oleh infrared atau inframerah. Metode pengukuran detak jantung pada pembuluh darah jari tangan pada sistem ini menggunakan metode refleksi, di mana infrared sebagai sumber cahaya dipasangkan sejajar dengan fotodiode sebagai sensor cahaya. Hasil pembacaan berupa tegangan yang kontinu dan dapat diolah menjadi grafik sehingga dalam rentang waktu tertentu dapat diketahui BPM atau bit per menit. Kita masuk pada sensor digital. Sensor digital ada sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-continue dengan waktu dan dapat direpresentasikan dalam bit. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0, atau on atau off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal. Contoh dari sensor digital ada sensor suhu digital, sensor PIR, sensor ultrasonik, dan lain sebagainya. Hasil pembacaan sensor digital adalah berupa pulsa yang dihasilkan dari tegangan yang diterima dari sensor, yaitu high dan low pada rentang waktu tertentu. Contoh sensor digital yang pertama ada sensor suhu DHT11, di mana sensor suhu DHT11 ini merupakan sensor one wire atau satu kabel untuk transfer data. DHT11 mengirimkan data temperatur dan kelembapan dengan total 40 bit yang dikelompokkan dalam 5 byte. 2 byte pertama merupakan data kelembapan dan 2 byte selanjutnya adalah data temperatur. Bit terakhir adalah pengecekan data. Cara kerja dari sensor suhu DHT11 ini adalah apabila suhu meningkat, resistansi listrik dan termistor akan meningkat juga dan sebaliknya. Sensor ini dapat membaca suhu 0 sampai 50 derajat Celcius dengan toleransi plus minus 2 kurang lebih 2 derajat Celcius. Contoh sensor digital yang kedua ada sensor suhu DS18B20. Sensor DS18B20 merupakan sensor digital pembaca suhu dengan range kurang dari 55 sampai dengan 125 derajat Celcius dengan toleransi 0,5 derajat. Pembacaan data sensor ini hampir sama dengan DHT11, hanya berbeda pada jumlah data yang dikirim yaitu 12 bit. Koneksi sensor DS18B20 yaitu yang pertama VDD dengan 3 volt atau 5 volt, DQ dengan pin digital, dan ground. Contoh sensor digital yang ketiga ada sensor PIR. Sensor PIR merupakan sensor yang memanfaatkan pancaran gelombang inframerah yang dipancarkan oleh benda sekitar. Dengan demikian, sensor ini dapat mengetahui adanya pergerakan yang ada di depannya. Jangkauan sensor PIR dengan objek maksimal 12 meter dengan sudut sebaran 60 derajat. Untuk memastikan yang dibaca adalah benar gerakan, terdapat komparator untuk membandingkan dengan gelombang lain yang diterima. Jika terdapat perbedaan, maka output sensor akan mengeluarkan tegangan listrik. Yang keempat ada sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau dalam bentuk bunyi atau gelombang ultrasonik menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Sensor ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur jarak dengan suatu benda tertentu. Elemen unit pemproses sensor. Secara umum, komponen dasar dari sebuah sensor meliputi unit penginderaan, unit pemprosesan, unit analog to digital converter, unit daya, penyimpanan, dan transceiver. Sensing unit atau elemen penginderaan adalah sebuah perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengukur setiap stimulus fisik.
di lingkungan untuk mengumpulkan data yang bersangkutan. Apabila sensor tersebut berjenis analog, maka perlu ditambahkan analog to digital converter agar dapat mengkonversi data menjadi digital sebelum dibaca oleh microcontroller, di mana salah satunya contohnya yaitu sensor suhu LM35 dibaca oleh IC ADC0804. Yang kedua ada processing unit atau elemen pemproses, adalah sebuah perangkat keras yang bertugas untuk mengolah, menampilkan, dan menyimpan data hasil pembacaan sensing unit. Elemen pemprosesan minimal memiliki CPU dan storage dalam beroperasi. Contohnya ada Arduino, Raspberry, ESP8266, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada transceiver, yaitu sebuah transceiver diperlukan untuk menghubungkan node sensor ke node lain dalam jaringan untuk transmisi dan penerimaan data yang diperlukan. Sebagian besar industrial, scientific, dan medical band lebih banyak digunakan dalam teknologi sensor yang memanfaatkan frekuensi bebas dan 3 skema komunikasi umum, yaitu komunikasi optik, inframerah, dan frekuensi radio yang telah digunakan sebagai transmisi nirkabel media. Macam-macam prinsip pembacaan sensor. Konversi efek fisik menjadi sinyal listrik didasarkan pada berbagai prinsip dasar fisika, yaitu kapasitansi, magnet, efek piezoelektrik, cahaya, dan lain-lain. Pada subbab bagian berikut, prinsip-prinsip ini akan dijelaskan dari sudut pandang cara sensor, yaitu yang pertama kapasitansi, yang kedua magnetisme dan induksi, yang ketiga ada resistansi, dan yang keempat ada efek piezoelektrik. Untuk pembacaan berbasis kapasitansi, sensor ini bekerja berdasarkan perubahan muatan energi listrik yang dapat disimpan oleh sensor akibat perubahan jarak lempeng, perubahan luas penampang, dan perubahan volume dielektrikum sensor kapasitif tersebut. Konsep kapasitor yang digunakan dalam sensor kapasitif adalah proses menyimpan dan melepas energi listrik dalam bentuk muatan-muatan listrik pada kapasitor, di mana contohnya yaitu seperti sensor kelembapan tanah kapasitif, proximity kapasitif, touchscreen, dan lain-lain. Magnetisme dan induksi. Penginderaan dengan prinsip magnetisme memanfaatkan medan magnet dalam mengeluarkan sinyal atau tegangan pembacaan sensor. Kemudian, induksi elektromagnetik digunakan untuk merasakan posisi dan perpindahan suatu benda. Yang ketiga ada resistansi dan resistivitas listrik. Hambatan listrik adalah karakteristik dari semua bahan dan pada dasarnya mengacu pada gaya gesekan yang menahan aliran atau pergerakan elektron, di mana contoh pada penerapan sensor light dependent resistor, di mana nilai output akan naik apabila cahaya yang mengenai sensor sedikit. Sebaliknya, jika ada cahaya yang terang, maka akan menurunkan resistansi sehingga juga menurun. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, ada efek piezoelektrik, di mana prinsip kerja piezoelektrik adalah ketika kristal yang berbahan dielektrik diberikan tekanan, maka akan terbentuk medan listrik. Ketika medan listrik melewati bagian material, molekul yang dipolarisasi akan segera menyesuaikan dengan medan listrik, menghasilkan dipol yang terinduksi molekul dan struktur kristal. Penyesuaian molekul akan merubah material dimensi. Bahan piezoelektrik yaitu seperti barium titanate, lead zirconium titanate, dan lead titanate, dan sebagainya. Sekian untuk materi yang keempat, yaitu jenis dan cara kerja sensor. Terima kasih.